Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Hari ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertidaksamaan eksponen. Ya, pertidaksamaan eksponen ini masuk ke bab di matematika peminatan, di pelajaran matematika peminatan kelas 10 IPA. Nah, nanti akan kita bahas beberapa bentuk dari pertidaksamaan eksponen dan beberapa contoh yang memuat soal-soal pertidaksamaan eksponen ini. Oke, jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang ada di video ini. Oke, sifat-sifat pertidaksamaan eksponen. Ya, tanda pertidaksamaan sebelum kita masuk ke pertidaksamaan eksponen, kita tahu tanda pertidaksamaan itu ada 4 bentuknya. Ya, yang pertama kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Jadi ini adalah tanda pertidaksamaan eksponen. Nah, untuk ini tanda pertidaksamaan ya. Nah, pertidaksamaan eksponen itu berarti pertidaksamaan yang memuat eksponen atau variabelnya itu berada di pangkatnya atau eksponennya. Nah, di pertidaksamaan eksponen yang akan kita cari adalah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya nanti berupa interval. Ya, jadi pertidaksamaan eksponen itu berupa interval. Oke, untuk sifat-sifat pertidaksamaan eksponen sendiri itu dibagi ke dalam 2 bentuk besar. Ya, yang pertama, apabila A lebih dari 1, jadi A ini bilangan ya. Jadi A ini bilangan, ya, bilangan yang lebih dari 1. Contohnya 2, kalau dia merupakan bilangan bulat berarti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti makin ke kanan ya. Nah, apabila ada syarat nih, syarat awalnya A-nya harus lebih dari 1. Gitu. Kalau A-nya lebih dari 1, maka A pangkat sesuatu, gitu ya. Nah ini, jadi A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, jadi tanda pertidaksamaan yang pertama adalah yang kurang dari ya. Jadi kalau A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, di sini kita lihat bahwa A itu lebih dari 1, dan kedua ruas udah sama ya, basisnya sama-sama A, maka bisa kita turunkan langsung pangkatnya, menjadi Fx kurang dari Gx. Jadi kalau A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, maka pangkatnya pun Fx kurang dari Gx. Nah, hal ini berlaku juga untuk bentuk tanda pertidaksamaan yang lainnya. Nah, seperti ini. Contoh A pangkat Fx ya. A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx. Maka pangkatnya udah langsung bisa turun. Tandanya tetap. Oke, jadi di sini tandanya tetap. Tanda pertidaksamaannya dari kurang dari menjadi kurang dari. Tetap. Ya, untuk yang lebih dari sama dengan pun sama. Seperti ini. Oke, tetap. Nah, ini untuk syaratnya apa? Syarat awalnya A harus lebih dari 1. A-nya bilangan. Ya, jadi bilangan pangkat fungsi Fx, jadi fungsi yang memuat variabel X gitu ya. Nah, di sini pertidaksamaan eksponen, di pertidaksamaan eksponen yang akan kita cari adalah nilai X-nya. Nilai X-nya berada di pangkatnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang bentuk yang pertama, syaratnya tadi apabila A-nya lebih dari 1. Oke, untuk bentuk yang kedua, apabila nilai A-nya berada di antara 0 sampai 1. Jadi A-nya bilangan ya, A-nya juga bilangan. Contohnya, bilangan di antara 0 sampai 1. Ya, 1/2. Pecahan ya, dia bentuknya pecahan. Pecahan biasa. 3/5. Nah, atau bentuknya desimal. 0,7. Nah, jika bilangan basisnya atau nilai A-nya itu sama dengan seperti ini, contoh ini ya, maka bentuk atau sifat-sifat pertidaksamaan eksponennya seperti ini. Contoh ya, A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx. Maka pangkatnya bisa kita turunkan asal tanda pertidaksamaannya kita ubah.
Jadi di sini berubah tandanya. Ya, ingat lagi syaratnya di sini adalah A-nya di antara 0 hingga 1. Maka pangkatnya fx, ya pangkatnya bisa langsung kita turunkan fx lebih dari gx. Gitu. Nah, hal ini berlaku juga untuk semua tanda pertidaksamaan. Apabila A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka kurang dari sama dengan ini berubah tandanya menjadi lebih dari sama dengan. Jadi pangkatnya fx lebih dari sama dengan gx. Gitu. Ini juga berubah. Nah, hal ini berlaku juga untuk bentuk-bentuk tanda pertidaksamaan yang lain ya. Seperti ini. Jadi kalau dia berubahnya awalnya kurang dari aja, berarti berubahnya menjadi lebih dari. Kalau awalnya lebih dari sama dengan, maka berubahnya kurang dari sama dengan. Ini juga berubah tandanya. Ini juga berubah. Nah, jadi ada dua bentuk ya, yang berdasarkan nilai basisnya atau nilai A-nya. Oke, sampai sini bisa diingat ya, kalau A-nya lebih dari 1, maka tetap tandanya. Kalau A-nya di antara 0 hingga 1, maka tandanya berubah. Jadi tandanya berubah mengikuti. Kalau kurang dari aja, ya berubahnya menjadi lebih dari aja. Kalau asalnya lebih dari sama dengan, maka berubahnya jadi kurang dari sama dengan. Nah, coba perhatikan contoh soal berikut ini untuk memahami sifat-sifat pertidaksamaan eksponen yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan eksponen berikut. Ya, ada dua contoh soal. Yang pertama, 27 pangkat 2X ditambah 3 lebih dari 243. Nah, kita akan selesaikan atau kita akan mencari nilai X-nya di sini ya. Oke. Kita jawab bareng-bareng ya. Nah, di sini ada 27 dan 243 sebagai basis di kedua sisi. 27 dan 243 ini kita cari FPB-nya atau kita cari basisnya yang sama. Ya. Kita tulis lagi ya, 27 pangkat 2X ditambah 3, tandanya lebih dari 243. Nah, 27 itu adalah perpangkatan dari 3 pangkat 3. Ya, jadi 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Di sini pangkatnya 2X ditambah 3. Lebih dari, sedangkan 243 itu adalah perpangkatan dari 3 pangkat 5. Ya. Jadi ide pertama, dari baris pertama ke baris kedua, langkah pertama, kita cari kedua ruas mempunyai basis yang sama. Nah, di sini kita lihat, oh basisnya yang sama adalah 3. Nah, ini kita selesaikan dulu ya. Di sini pangkatnya kita selesaikan dulu menjadi 3 pangkat 3 kali 2X, 6X. 3 kali 3, 9. 6X tambah 9. Lebih dari 3 pangkat 5. Oke. Jadi ini perkalian ini harus adil ya. Jangan hanya dikalikan dengan depannya saja, namun belakangnya juga. Oke, kita lihat bahwa kita peroleh 3 pangkat 6X ditambah 9 lebih dari 3 pangkat 5. Karena mempunyai basis yang sama dan 3 itu lebih dari 1, gitu ya. 3 itu lebih dari 1 ya. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa karena basisnya sama, maka pangkatnya bisa langsung turun. 6X ditambah 9 lebih dari 5. Kenapa tandanya lebih dari? Kenapa tandanya sama? Karena basisnya atau si 3 ini lebih dari 1. Nah, di sini kita selesaikan sehingga 6X lebih dari 5. Kedua ruas kita kurangi 9 ya. Kedua ruas kita kurangi 9. Di sini 5 dikurang 9. Sehingga 6X lebih dari ya negatif 4. Atau X
lebih dari negatif 4/6. Atau kita bisa sederhanakan menjadi X lebih dari negatif 2/3. Kita peroleh nilai X-nya itu berada di lebih dari negatif 2/3. Nah, untuk berikutnya, contoh soal nomor 2. Di soal nomor 2 akan kita cari nilai X-nya apabila 8 pangkat X ditambah 2 itu kurang dari sama dengan 1/2 pangkat 6 dikurang 7X. Nah, di sini ada basisnya 8 dengan 1/2. Kira-kira kita akan menggunakan sifat pertama atau sifat kedua ya? Coba perhatikan. Kita tulis lagi 8 pangkat X ditambah 2 kurang dari sama dengan 1/2 pangkat 6 dikurang 7X. Nah, di sini 8 dan 1/2 kita jadikan menjadi basisnya sama. Jadi 8 itu adalah perpangkatan dari 2 pangkat 3. Oke, kita tulis lagi 2 pangkat 3 dikali X tambah 2. Kurang dari sama dengan, ingat ya, bentuk eksponen yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu. Kalau kita punya bentuk 1/A pangkat N, itu sama saja dengan A pangkat min N. Gitu. Jadi A pangkat N bisa naik kalau pangkatnya kita kasih min. Hal ini berlaku juga untuk 1/2 ini. Jadi 1/2, 2 bisa naik ke atas gitu. Asalkan dia pangkatnya dikasih min. Nah, 2 ini kan pangkatnya 1 nih. Jadi 1/2 itu sama aja 2 pangkat negatif 1. Oke. Jadi 1/2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Kita kalikan pangkatnya kita kalikan dengan 6 dikurang 7X. Nah, kita selesaikan ya. Di sini kita selesaikan menjadi 2 pangkat 3X ditambah 2 kurang dari 2 pangkat min 6 ditambah 7X. Oke, bisa kita lihat bahwa kedua ruas mempunyai basis yang sama. Sama-sama basisnya 2. Kalau gitu bisa kita tarik kesimpulan. Kalau basisnya sama, maka pangkatnya atau 3X tambah 2 itu kurang dari sama dengan min 6 tambah 7X. Gitu ya. Jadi kalau basisnya sama, maka basisnya sama dan basisnya 2 itu kan lebih dari 1. Tadi syaratnya seperti itu ya. Jadi 2 itu lebih dari 1, maka pakai bentuk yang pertama. Ya. Sehingga pangkatnya 3X tambah 2 kurang dari sama dengan min 6 tambah 7X. Tandanya tetap. Nah, di sini kita selesaikan. Caranya bagaimana? Di sini ada 3X dan positif 7X. Ini kita jadikan 1. Sehingga menjadi 3X dikurang 7X. Ya, 7X pindah ruas kurang dari sama dengan negatif 6. Di sini ada positif 2, ya kedua ruas kita kurangi dengan 2 menjadi di sini negatif 6 dikurang 2. Nah, kita peroleh siapa? 3X dikurang 7X sama dengan negatif 4X. Kurang dari sama dengan negatif 8. Oke, sampai sini bisa untuk menyelesaikannya? Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai X-nya. Maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 4 karena kita ingin nilai X saja, X sendirian. Ya, di sini ada negatif 4, maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 4. Menjadi, ya, di sini negatif 4X dibagi dengan negatif 4 kurang dari sama dengan negatif 8 dibagi dengan negatif 4. Ya. Negatif 4 dibagi dengan negatif 4, habis. Negatif 8 dibagi dengan negatif 4 sama dengan
2 positif. Sehingga bisa kita tuliskan, ya, ini bisa kita hapus. X, ya, berarti di sini tadi positif 2. Nah, ingat, kalau bentuk pertidaksamaan seperti ini, kedua ruas dibagi dengan nilai dengan negatif, ya, dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya ini berubah arah, ya, berubah arah menjadi, kita hapus dulu, berubah arah menjadi lebih dari sama dengan, ya, karena ini kan kurang dari sama dengan, maka berubah arah menjadi lebih dari sama dengan. Nah, sehingga nilai X yang memenuhi adalah X lebih dari sama dengan 2. Nah, sampai sini untuk contoh soal nomor 1 dan contoh soal nomor 2. Ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan beri komentar di bawah ini, ya. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk contoh soal berikutnya. Oke, di sini saya punya pertidaksamaan eksponen 1/2 pangkat X kuadrat ditambah 5X ditambah 1 kurang dari 1/8 pangkat X ditambah 3. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Coba perhatiin, ya. Nah, kita tulis 1/2 pangkat X kuadrat ditambah 5X ditambah 1 kurang dari 1/8 pangkat X ditambah 3. Nah, di sini kedua ruas kita ubah bentuknya menjadi basisnya sama. Seperti apa? Oke, yang di ruas kiri, 1/2 itu merupakan bentuk yang sudah paling sederhana, 1/2. Kita tulis lagi X kuadrat ditambah 5X ditambah 1. Kurang dari 1/8, ini kita bisa ubah menjadi 1/2 pangkat 3. Ya, jadi 1/8 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Ini kita kali dengan X tambah 3. Oke, yang sebelah kiri tetap kita tulis lagi menjadi 1/2 X kuadrat tambah 5X ditambah 1 kurang dari, oke, yang ini kita kali silang. 3 kali X menjadi 3X, ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 3X tambah 9. Nah, di sini kita lihat basisnya udah sama nih, ya. Jadi basisnya udah sama. 1/2 di ruas kiri dan 1/2 juga di ruas kanan. Nah, maka langkah berikutnya, jika basisnya sama dan kita lihat, oh ternyata 1/2 itu kurang dari 1 dan lebih dari 0. Nah, kalau syaratnya seperti ini, ya, di antara 0 dan 1, maka eksponennya atau perpangkatannya itu bisa turun, ya. X kuadrat tambah 5X tambah 1. Asalkan tanda pertidaksamaannya berubah dari kurang dari menjadi lebih dari, ya. Pangkatnya di ruas kanan 3X tambah 9. Nah, kita peroleh bahwa X kuadrat ditambah 5X tambah 1 itu lebih dari 3X ditambah 9. Jadi di sini berubah, ya. Oke, maka selanjutnya akan kita selesaikan. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan negatif 3X dikurang 9 atau 3X ditambah 9-nya ini kita pindah ruas, ya, ke sebelah kiri. Menjadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 1 dikurang 3X dikurang 9 lebih dari, di sini berarti sisa 0. Nah, ini 5X dengan 3X kita selesaikan. 1 dengan negatif 9 juga kita selesaikan menjadi X kuadrat ditambah 5X dikurang 3X menjadi 2X, ya. 1 dikurang 9 hasilnya negatif 8. Ya, jadi kita peroleh pertidaksamaan kuadratnya
X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Nah, di sini kita ingin mencari nilai X-nya nih, ya. Kita akan mencari nilai X-nya. Bagaimana ya? Coba perhatikan. Masih ingat bentuk pertidaksamaan kuadrat seperti ini untuk mencari interval daerah penyelesaiannya? Oke, perhatikan ya. Jadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 lebih dari 0, ini kita cari dulu pemfaktorannya, ya. Oke. Kalau dikali, gimana pemfaktoran tuh ya? Di sini kita tulis X, di sini juga X, gitu ya. Nah, di sini koefisien dari X kuadrat adalah 1. Di sini konstantanya adalah negatif 8. 1 kali negatif 8 itu hasilnya sama dengan negatif 8. Ya. Oke, kita cari nilai yang jika dikalikan hasilnya negatif 8, jika dijumlah hasilnya sama dengan positif 2. Ayo, berapa kira-kira? Berapa kira-kira faktor dari negatif 8 yang jika dijumlahkan hasilnya positif 2? Ya, benar. Hasilnya 4 dengan negatif 2. Jadi 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8, 4 ditambah negatif 2 hasilnya 2. Sehingga kita tuliskan lagi di sini bahwa di sini kita tuliskan 4, di sini kita tuliskan 2. Nah, kita peroleh pemfaktorannya dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 kurang dari 0 itu sama dengan X ditambah 4 dikali X dikurang 2 lebih dari 0. Nah, di sini kita lanjut lagi. Ini kita bikin pembuat nolnya menjadi X ditambah 4 itu bisa jadi sama dengan 0 atau X dikurang 2 itu sama dengan 0. Kalau X tambah 4 sama dengan 0, maka di sini X-nya sama dengan negatif 4. Kalau sebelah sini X dikurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 2. Nah, kita bikin dulu garis bilangan biar gampang ya. Biar gampang cari intervalnya. Nah, kita letakkan nih negatif 4 dan 2. Karena di sini adalah tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, ingat ya. Kalau lebih dari, maka kita notasikan di garis bilangan itu dalam bentuk noktah kosong seperti ini. Kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka noktahnya penuh seperti ini ya. Kalau lebih dari atau kurang dari, maka noktahnya kosong, bulat. Gini. Nah, karena ini tandanya lebih dari, tidak ada tanda sama dengan, itu maka noktahnya kosong. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya, kalau lebih dari aja, misal X lebih dari negatif 4, berarti negatif 4-nya kan tidak ikut. Tapi kalau X lebih dari sama dengan negatif 4, maka negatif 4-nya ikut. Seperti itu. Di sini kita taruh negatif 4 di sini, 2-nya di sini. Nah, kita bagi seperti ini. Kita kasih garis bantu. Ternyata di sini ada 3 daerah. Sebelah kiri, sebelah kanan, dan tengah. Di manakah daerah untuk penyelesaian ini? Oke, perhatikan penjelasan dari saya. Kita lihat. Di sini, koefisien dari X kuadrat bernilai 1. 1 itu positif. Nah, kemungkinan daerahnya ada di sini. Positif, sini negatif, sini positif. Gitu ya. Oke, saya ulangi. Jadi kalau tanda atau nilai koefisien dari X kuadratnya ini positif, maka daerah positif dan daerah negatif di ketiga daerah ini adalah seperti ini. Di sini positif, di sini negatif, sini positif. Kalau nggak percaya, kita coba ambil ya sembarang nilai X-nya. Kita ambil 0. 0 berada di tengah sini. Ya, ini negatif 4, 2. Berarti di sini 0. Kita ambil, ini kan nilai X nih ya. Ini nilai X. Ya, jadi ini garis bilangan ini mewakili si nilai X-nya. Kalau nilai X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini. Ya,
Coba kalau kita masukkan di sini, 0 ditambah 4, hasilnya 4, dikali 0 dikurang 2, hasilnya negatif 2. 4 dikali negatif 2, hasilnya negatif. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sebelah sini kita contoh ambil 5 ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi 9 dikali 3. Ya, hasilnya positif ya. Positif 27 di sini. Hal ini berlaku juga untuk yang di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri coba ambil sembarang. Sembarang, boleh negatif 5, 6 gitu ya. Coba ambil negatif 5. Negatif 5 ditambah 4, negatif 1. Dikali negatif 5 dikurang 2, hasilnya negatif 7. Negatif 1 dikali negatif 7, hasilnya positif 7. Nah, di sini adalah positif. Gitu ya. Nah, gampangnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita lihat saja koefisien yang ada di X kuadrat. Jadi kalau di X kuadrat ini positif ya, kalau yang nempel dengan X kuadratnya ini positif gitu, maka pasti gitu daerah positif negatifnya positif negatif positif seperti ini. Tetapi jika yang koefisien X kuadratnya ini bernilai negatif, contoh negatif 1, maka biasanya negatif positif negatif seperti itu ya. Jadi di sini kita tahu bahwa yang di sebelah kiri ini daerah positif dan di sebelah kanan juga daerah positif. Dan daerah tengah di sini daerah negatif. Nah, kita lihat di sini tanda pertidaksamanya adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya positif. Maka daerah arsir atau daerah penyelesaian yang tepat ada di sini. Ya. Ada di sini dan ada di sini. Oke. Daerah ini namanya X, karena ini adalah X ya. X kurang dari negatif 4. Karena dia kepisah, kita kasih konjungsi atau. Kata hubung atau. Atau X lebih dari 2. Nah, seperti ini. Jadi penyelesaiannya untuk nomor 3 itu seperti ini. X kurang dari 4 atau X lebih dari 2. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Untuk soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3. Jika ada yang kurang paham, silahkan komen di bawah atau bisa hubungi saya lewat WA. Oke, dari saya, kurangnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Nantikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.